pagi, Om Swastiastu, Pak Made. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bu Koma. Apakah Pak Made ada waktu? Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Made permasalahan yang saya alami belakangan di kelas saya, Pak Made. Tentu ada, Bu. Wah, ada masalah apa nih? Ada yang mau diobrolin seperti apa? Atau ada yang mau diskusikan, Ibu? Hmm, Ibu Koma. Begini Pak Made, saya merasa kegiatan belajar di kelas saya kurang menarik. Terus dan anak-anak sering sekali terlihat bosan dan sulit fokus. Saya ingin sekali membuat pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan dan kreatif, Pak Made. Hmm. Bu Koma sekarang ada dalam situasi anak, di mana pada saat pembelajaran terlihat bosan dan sulit fokus ya. Jadi, kalau menurut Bu Koma sendiri, apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kira hasil diskusi seperti apa yang Ibu Koma harapkan? Nah, silakan Ibu Koma. Hmm, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait murid yang bosan dan tidak fokus pada saat pembelajaran, Pak Made. Ya, jadi tujuan dari Bu Komang itu sangat baik. Sekarang, kalau menurut Bu Komang, apa yang membuat murid terlihat bosan dan kurang fokus selama pembelajaran Bu Komang di kelas? Hmm, Wah, tujuan yang sangat baik, Pak. Sekarang, kalau ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya terlihat bosan dan sulit fokus, kegiatannya mungkin terlalu monoton ya, Pak Made. Mereka butuh variasi dalam hal-hal baru. Terus pada pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara atau saya tidak memberikan kesempatan bakat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya Bu Komang. Jadi kalau anak-anak PAUD kan biasanya sangat menyukai hal-hal yang baru ya. Nah, berbeda dengan kegiatan kalau dengan murid saya yang di SMP. Jadi menurut saya, meningkatkan rasa antusias murid dalam belajar dan anak-anak biar fokus yang sudah pernah Bu Komang lakukan itu seperti apa? Saya bisa menggabungkan kegiatan belajar dengan permainan. Misalnya, saat belajar nih Pak Made tentang angka, kita bisa bermain bowling dengan angka botol. Nah, di sana kita bisa mengajak-ajak anak bermain. Terus pada saat itu anak-anak itu melempar bolanya, kena bola kita tempel di sana dan anak-anak bisa menyebutkan angka tersebut. Atau saat belajar warna juga kita bisa bermain mencocokkan warna sehingga pembelajaran inti akan menjadi asik dan tidak membosankan dan tidak terlalu monoton. Wah, ide yang sangat menarik tuh Komang saya sependapat dengan apa yang sudah pernah atau yang menjadi rencangan yang Ibu Komang berikan. Lalu sekarang menurut Bu Komang, bagaimana cara mengetahui karakteristik siswa dan kebutuhan murid yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Kalau untuk itu, mengetahui karakteristik dan kebutuhan murid saya, selanjutnya melibatkan anak-anak dalam merencanakan kegiatan. Dengan begitu, anak-anak akan merasa lebih bersemangat lagi, Pak Made. Berarti Ibu akan melaksanakan perencanaan kegiatan
Nah, kalau itu untuk menciptakan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya sih, Pak Made, pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dengan adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik lagi. Tentunya seperti itu, Pak Made. Wah, menarik sekali, Bu Komang. Nah, kalau boleh tahu, selama proses pembelajaran yang sudah Bu Komang laksanakan, sumber belajar apa saja yang sudah Ibu Komang berikan di kelas? Kalau untuk itu, biasanya saya menggunakan LK serta majalah anak Pak Made jika pembelajaran di dalam kelas. Selain buku majalah tersebut, ada sumber belajar lainnya yang bisa Ibu gunakan untuk mengajar di kelas, yang lebih Kalau interaktif, gitu misalkan. eh, kalau dengan sumber belajar itu seperti aplikasi YouTube yang sedang tren ini loh Pak Made. Ya, Ya. TikTok, Reel, IG. Ya, selain itu saya juga akan menggunakan benda-benda konkret Pak Made yang ada di sekitar sebagai media pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Bu Komang. Jadi kita menyesuaikan dengan kodrat zaman ya. Jadi kita bisa menggunakan platform digital yang lebih menarik seperti YouTube, TikTok untuk menarik minat belajar anak. Nah, sebagai sumber belajar dan media belajar tersebut, sehingga tercipta atau daya tarik yang lebih menarik dan antusias siswa jadi lebih meningkat. Nah, kalau boleh saya tahu, apa rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang? Kalau untuk permasalahan yang untuk menyelesaikan permasalahannya, yang pertama saya merancang pembelajaran, tentunya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video-video pembelajaran yang menarik, benda-benda yang konkret yang ada di sekitar, memanfaatkan alam sekitar juga bisa Pak Made sebagai media pembelajaran. Misalnya belajar tentang tumbuhan nih, kita bisa mengajak anak-anak untuk mengamati di luar kelas ya, untuk mengamati tanaman di sekitar Pak Made. Terus yang kedua, saya merangsang rasa ingin tahu anak, percaya diri, berani mengemukakan pendapat ya dalam pembelajaran. Terus ada yang ketiga, saya akan memberikan umpan balik yang positif kepada murid yang dapat memotivasi dan mengapresiasi murid. Seperti itu Pak Made. Baik, Bu Komang, menarik sekali, Bu. Jadi saya yakin seperti apa yang Ibu Komang sampaikan, Ibu dapat melakukan dengan baik. Nah, sekarang apabila pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, seandainya tidak berhasil atau belum efektif dalam meningkatkan antusias murid, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, tentunya saya akan menerima feedback dari murid maupun rekan sejawat dan akan melakukan perbaikan. Berdasarkan feedback tersebut, kita akan mendapat suatu dari rekan sejawat maupun dari murid seperti itu, Pak Made. Baiklah, baiklah, Bu Komang. Jadi kalau saya boleh tahu, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran di kelas menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan, yaitu meningkatkan antusias murid dan fokus murid. Tentunya saya akan membuat jurnal refleksi ya. Setiap kali selesai mengajar, mencatat apa yang sudah yang saya lakukan.
apa yang berhasil dan tidak berhasil, apa yang menjadi hambatan dan solusi, dan apa menjadi rencana perbaikan untuk mengajar selanjutnya. Nah, dari sana sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam diri saya untuk tetap konsisten sehingga tujuan saya tercapai. Nah, agar rencana Ibu tersebut berhasil, bentuk dukungan apa yang Ibu perlukan? Nah, salah satunya ini tentunya dukungan dari kepala sekolah, Pak Made, dari rekan guru lain untuk merefleksi bersama kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan tentunya dukungan dari orang tua agar mendampingi murid belajar lebih baik lagi di rumah. Benar sekali, Bu Komang. Jadi dukungan dari semua pihak stakeholder itu sangat penting ya. Jadi untuk mendapatkan dukungan tersebut, kira-kira apa yang Ibu Komang lakukan? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Pak Made, dengan rekan guru lainnya. Kalau dengan wali murid, saya akan mencoba menghubungi lewat grup WA dan berdiskusi bersama di sana mengenai perkembangan pembelajaran murid. Bagus sekali, Bu Komang. Nah, ketika Ibu memiliki rencana seperti ini, apakah ada hambatan lain yang dapat mengganggu kelancaran rencana ini? Kalau untuk di sini tidak ada, Pak Made, tetapi saya harus konsisten dalam menerapkan pembelajaran, tentunya yang menyenangkan, yang berpusat pada murid sehingga murid akan tidak bosan dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Wah, ide yang sangat luar biasa dan perencanaan yang sudah bagus, Ibu. Nah, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Komang dapatkan? Apakah sudah Uh, memenuhi kegelisahan Tentunya, mungkin selama pembelajaran di iya, kelas? senang sekali Pak Made, merasa lebih lega sekali Pak Made karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak Made. Sangat lega, luar biasa, sangat lega sekali Pak Made. Tak dilihat dari raut wajah yang awalnya agak gelisah, galau ya, dari Iya Pak permasalahan yang Made, dihadapi di kelas. Mungkin ini masalah yang umum yang terjadi tidak hanya di tingkat PAUD, mungkin di tingkat sekolah SMP, SMA itu merata siswa sekarang kurang fokus ya, Om ya. Jadi iya, seperti yang Ibu Komang rencanakan tadi itu sudah bagus sekali. Jadi kita membuat rancangan konten atau materi belajar yang lebih interaktif. Kita bisa gunakan media yang seperti Ibu Komang sampaikan yang kekinian lah, YouTube, TikTok, atau Instagram yang dapat menunjang pembelajaran dan iya. lebih meningkatkan motivasi antusias siswa. Nah, Iya Pak Made, itu yang saya harapkan. Terima kasih ya Pak Made ya untuk doanya. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya Pak Made terkait permasalahan saya yang saya hadapi. sama-sama Komang, jadi mumpung ada waktu senggang dan kita sama-sama sebagai pendidik yang berusaha menuntun siswa ya. Jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa ya, kebutuhan belajar mereka ya. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada maksud yang kurang bagus. Jadi sama-sama ingin meningkatkan motivasi dan antusias siswa. Terima kasih Bu Komang. Kira-kira Terima ada kasih banyak yang Pak perlu Made. dibahas kembali? Jangan bosan-bosan ya Pak Made ya. Tidak, sama-sama Bu Komang. Iya. Gini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Fasilitator, Bapak Ibu CGP, yang pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 bersama Bu Komang Trina Puspayanti, kita lanjut ke sesi kedua di mana
Saya Imade Budiatnyana selaku coach dan didampingi oleh Komang Trihina Puspayanti sebagai coach. Pada sesi ini kita mulai ya. Selamat siang, Om Swastiastu, Pak Made. Selamat siang Bu Komang, Om Swastiastu. Om Sebelumnya Swastiastu. mohon maaf nih karena sudah menyita waktu Bu Komang pada siang-siang hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan pada siang hari ini. Iya Pak Made, sama-sama. Kebetulan hari ini saya lagi senggang nih. Ngomong-ngomong, kenapa nih Pak Made? Kalau dilihat dari hasil terawangan ini tidak seperti biasanya loh Pak Made. Yang ceria, tapi sekarang kok terlihat gelisah dan bingung. Kelihatan banget ya Bu Komang ya. Iya nih pada hari ini kok saya merasa gelisah loh. Gelisah galau merana gitu nih. Aduh, kelihatan dong seorang Pak Made yang biasanya mood santai, ceria, mengajak saya mengobrol tatap maya seperti ini. Kalau dilihat, pasti ada sesuatu nih yang mau didiskusikan. Kira-kira topik apa nih hari ini Pak Made yang mau didiskusikan? Baiklah Bu Komang, jadi sebenarnya ini bukan masalah yang besar sih ya. Atau mungkin perasaan saya aja yang kurang pas atau kurang enak saja. Jadi pada kelas pembelajaran di kelas saya merasa kelas yang saya ajar itu bukan kelas impian saya yang saya harapkan sebelum pembelajaran. Nah, terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas tersebut, saya perlu bantuan Bu Komang sebagai teman untuk bisa saya ajak coaching terkait masalah yang mengganjal hati saya terkait pembelajaran di kelas Bu Komang. Wah, menarik sekali nih topiknya. Kalau sudah berbicara pembelajaran, ini akan menjadi topik yang seru untuk kita, Pak Made. Untuk kita bahas tentunya. Semoga bisa tercerahkan ya dengan pembicaraan hari ini. Ya Bu Komang, terima kasih ya. Jadi pada diskusi hari ini saya ingin membahas sebuah topik pembelajaran yang kekinian yang saya kira itu dapat membantu proses pembelajaran. Nah, jadi topik hari ini itu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu Komang. Wah, apa nih Pak Made yang dieksplorasi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya saya ingin pada diskusi hari ini itu mendapatkan ide segar lah ya Bu Komang ya. Jadi ide segar dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Walaupun saya sudah merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tapi masih saja Bu Komang di kelas saya terlihat pembelajarannya itu kurang efektif. Jadi saya masih melihat perhatian anak-anak itu tidak terfokus. Jadi pandangan mereka itu terlihat kosong. Anak-anak tidak memahami bahan ajar. Hasil pembelajaran cenderung pasif dan malah kembali ke teacher center, Bu Komang. Yang seharusnya kita harapkan itu kan siswa yang lebih aktif. Nah, gimana tuh kira-kira Bu Komang? Ngomong-ngomong nih Pak Made, kalau boleh saya tahu, apa nih Pak Made yang sudah implementasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Apa saja sih? Jadi gini loh, Bu Komang. Jadi pada tahun 2024, 2025 ini, jadi pada tahun pembelajaran ini, saya mengajar di satu tingkat, yaitu di tingkat kelas 8, di mana saya mengajar 5 kelas, mulai dari kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan E. Nah, berbeda dengan pembelajaran tahun 2023, 2024,
di mana pada saat itu saya mengajar di kelas 9 yang masih mengacu pada kurikulum 13. Ya, jadi pada waktu pembelajaran tahun lalu itu saya masih menggunakan kurikulum 2013 yang masih awam sekali dengan istilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pada awal pembelajaran di tahun ini, saya mencoba merancang sebuah modul ajar dengan strategi pembelajaran diferensiasi yang dipandu oleh teman teman-teman yang sudah sempat mempraktikkan di waktu di kelas 7. Jadi pada tahun ini di kelas 8 itu tahun pertama kalau di sekolah saya. Jadi saya masih sangat awam dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya coba buat dipandu oleh teman dan saya coba praktikkan di dalam kelas dan begitulah hasilnya. Jadi tidak sesuai harapan, jadi tidak menggambarkan kelas impian saya loh, Koma. Hmm, baiklah. Sekarang mari kita coba identifikasi beberapa hal apa yang menurut Pak Made menjadi hambatan terbesar dalam meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa di kelas ya yang selama penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Komang, jadi ketika saya mengamati pembelajaran di kelas, jadi dan teman-teman guru yang lainnya ya, jadi terlihat pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan di tahun sebelumnya itu kelihatan seru, Bu Komang. Jadi semua kebutuhan belajar siswa itu terakomodasi pada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi semua pembelajaran itu berpusat pada murid, kelihatan murid itu aktif, dan setelah saya renungkan, ternyata pembelajaran berdiferensiasi yang saya rancang itu belum mengakomodasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Gitu loh, Komang. Oh iya ya Pak Made. Tadi Pak Made menyampaikan pada pembelajaran tahun-tahun sebelumnya nih, proses pembelajaran lebih seru, lebih aktif. Kalau boleh tahu rencana pembelajaran seperti apa yang sudah Pak Made lakukan? Oh iya, Bu Komang. Jadi pada tahun lalu kan saya masih memegang kelas 9. Pada saat pembelajaran di tahun sebelumnya itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi saya menyiapkan media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan kuis yang berusaha interaktif untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa. Hmm, terus apa sih kegiatan yang paling berhasil menurut Pak Made dan kenapa sih dipandang itu berhasil? Jadi pada pembelajaran di tahun sebelumnya itu saya menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan strategi pembelajaran yang bervariatif, Komang. Jadi dilihat pada di kelas 9 tersebut kelihatan kelasnya seru banget, aktif sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, menurut Pak Made, kegiatan yang bisa dipakai nggak untuk kegiatan di tahun pembelajaran ini? Kan seru tuh. Lagian, apa yang Pak Made sampaikan tadi itu sudah pembelajaran berdiferensiasi loh Pak Made. Ada konten atau materi, ada prosesnya juga. Ya Pak Made tinggal Pak Made menentukan produk apa yang menarik sebagai akhir hasil pembelajaran Pak Made. Oh iya juga ya Bu Kamal ya. Jadi saya coba lagi deh supaya mereka lebih aktif dan bersemangat pada pembelajaran pada pertemuan berikutnya ya Bu Kamal ya. Iya ya. Baik Pak Made. Hmm, ada enggak kegiatan lain yang kiranya Pak Made perlukan untuk menyempurnakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Atau ada acuan tertentu yang dapat Pak Made gunakan dalam merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi? Hmm, pasti ada ya yang pertama ya. Tentu ada Bu Kamal. Jadi selama 2 bulan pembelajaran di kelas,
dan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru rekan sejawat di sekolah. Jadi hal pertama yang seharusnya saya lakukan itu adalah menganalisis kebutuhan belajar siswa, mulai dari kesiapan belajarnya, minat dan profil belajar siswa. Nah, karena jika saya melihat atau mengamati dari beberapa anak, tidak semua anak memiliki kesempatan belajar yang baik di rumah. Mungkin ada siswa yang ikut les, ada siswa yang sampai rumah sibuk membantu orang tua. Jadi kalau dilihat dari kesiapan belajar, saya lihat itu tidak semua memiliki kesiapan yang bagus ya, Bu Koma ya. Nah, dari situ juga saya melihat bahwa dibandingkan dengan kelas yang lain, tentunya kelas A, B, C, D, dan E itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, jadi pertimbangan dalam rancang kegiatan mungkin saya bisa menggunakan asesmen diagnostik, dilihat dari kesiapan belajar, dilihat dari minat atau profil belajar, Bu Koma. Menurut Pak Made, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut ini terkait pembelajaran berdiferensiasi? Apa saja Pak Made? Baik, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan dengan cara pendekatan yang berbeda nih. Jadi dari sebelumnya mungkin lebih bervariasi terkait metode pembelajaran, jadi melihat dari kebutuhan belajar murid, di mana hal yang perlu saya siapkan adalah dari segi konten atau materi yang lebih bervariatif, entah itu video, audio, bahan ajar, atau YouTube. Nah, terus yang kedua, saya menyiapkan media dan alat peraga yang dapat menunjang materi pada pertemuan saat itu, disesuaikan dengan materi yang dijalankan pada pertemuan waktu itu. Nah, terus yang terakhir mungkin saya akan melakukan asesmen awal tujuannya apa untuk bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar. Jadi bisa melihat kesiapan belajar siswa untuk bisa kita kelompokkan. Di sini saya mencoba mengelompokkan murid secara heterogen yang terdiri dari siswa yang mahir, yang sedang, sama yang kurang. Jadi dalam satu kelompok itu dipandu dengan LKPD untuk akhir pembelajaran. Jadi saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan produk hasil belajar berdasarkan minat dan gaya belajar dari masing-masing kelompok. Bisa seperti poster, infografis, media, atau video. Mungkin itu Bu Komang. Wah, bagus sekali nih Pak Made. Jadi, Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar anak ya Pak Made ya. Nah, kira-kira ada strategi pilihan lain nggak yang barangkali meningkatkan aktivitas atau motivasi belajar anak selama proses pembelajaran di kelas? Kira-kira Anda nggak Pak Made? Saya punya alternatif lain, Bu. Jadi pada kegiatan ini, saya akan mengintegrasikan strategi pembelajaran Windows Shopping. Itu salah satunya. Jadi pada sesi diskusi diberikan waktu khusus kepada salah satu atau beberapa kelompok untuk memerankan diri sebagai pembeli atau pengunjung dan ada juga sebagai tuan rumah atau pedagang. Jadi pada waktu tertentu siswa diberikan kebebasan berkunjung ke masing-masing kelompok yang berbeda untuk mencari atau berdiskusi menentukan pembahasan yang menjadi kendala dalam kelompok tersebut. Terus yang kedua ada kegiatan working gallery mungkin Bu ya. Jadi pada kegiatan ini saya harapkan siswa dapat berkeliling bersama kelompok melihat hasil belajar dari atau hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang terbentuk di kelas. Jadi mereka saling mengunjungi, saling merefleksi, saling mengomentari. Nah, mungkin itu Bu. Nah, Pak Made, Pak Made, kira-kira apa nih yang ingin Pak Made lakukan setelah diskusi kali ini?
Baik, Bu Komang. Jadi, pada hasil diskusi hari ini saya harapkan itu saya akan membuat proyek untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat, karena kebetulan materi pada pertemuan berikutnya itu sangat menarik untuk dijadikan proyek sesuai minat murid di kelas. Oh, baik-baik Pak Made. Jadi Bapak akan memberikan kebebasan kepada siswa berbasis minatnya. Seperti itu, Pak? Iya, betul, Bu Komang. Ya, kurang lebih demikian, Pak ya. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dilakukan sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik, Pak Made? Tentunya saya akan berdiskusi dengan beberapa teman yang sudah mempraktikkan atau berhasil dan juga mencari referensi dari platform PMM ya pokoknya. Jadi di situ Ya. kan ada banyak referensi, bukti karya, hasil karya, praktik belajar baik yang sudah banyak tersebar, yang sudah banyak dibuat oleh teman-teman guru yang lain. Jadi di situ mungkin saya bisa jadikan referensi untuk bisa di ATM. Nah, kira-kira nih Pak Made, siapa nih yang bisa membantu agar modul ajar Pak Made bisa menjadi baik? Siapa saja Pak Made? Jadi kegiatan yang bisa membantu saya itu teman-teman rekan sejawat. Terus bisa berkoordinasi dengan bapak kepala sekolah, teman-teman di komunitas praktisi belajar, dan juga bapak pengawas pembina mungkin dibantu dengan melihat video-video pembelajaran yang sudah berhasil melalui platform Merdeka Belajar. Nah, kira-kira nih kapan Bapak akan rancang atau bisa berkonsultasi dengan Bu Eva dan Pak Saka? Kapan nih? Malam ini langsung saya rancang modul pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan minat belajar siswa, dan mungkin lagi 2 hari saya akan berdiskusi dengan teman-teman seperti Bu Eva yang sudah berhasil mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan pembelajaran bahasa dan Pak Saka yang berhasil di pembelajaran seni budaya. Jadi dari situ saya bisa mengamati atau meng-ETM kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Eva dan Bu Saka terapkan berdasarkan minat belajar siswa. Baik Pak Made, kita review sebentar ya hasil diskusi kali ini. Nah, menurut Pak Made, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Ya, baik Bu Komang. Jadi diskusi kita hari ini tuh saya merasa lebih jelas. Saya mendapatkan ide segar dari curhatan atau kegelisahan yang saya alami. Dari diskusi ini saya merasa lega dan dapat ide segar untuk merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat murid di kelas. Nah, saya juga memiliki gambaran dari pembelajaran berdiferensiasi kira-kira pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai kebutuhan siswa itu seperti apa ya kayak gitu. Sama-sama Pak Made, selamat ya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas dari sebelumnya. Dan jangan lupa hubungi saya jika butuh support ya. Saya juga nantikan kabar baiknya Pak Made dari praktik-praktik baik, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi versi Pak Made ya. Jangan versi yang lain ya. Sip, Bu. Jadi terima kasih ya untuk waktu yang sudah Ibu luangkan untuk coaching saya hari ini. Baik Pak Made, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Selamat sore Pak Made. Selamat sore, Bu Komang. Terima kasih.
Baik, demikian sesi 2 coaching pada hari ini.